Selamat pagi, jumpa lagi bersama Ibu Tina dalam pembelajaran jarak jauh Senin 3 Januari 2022. Apa kabar kalian di tahun yang baru ini, di tahun pembelajaran semester yang kedua? Semoga kalian tetap semangat dalam belajar ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan memasuki tema yang baru, yaitu tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, menuju masyarakat sederhana. Yang kita pelajari hari ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca. Hanya berdasarkan membaca judulnya saja. Menyampaikan perkiraan dari teks non-fiksi. Nah, setiap judul bacaan memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi yang ada di dalamnya. Nah, kata-kata penting tersebut pada judul bacaan dapat menjadi bagi pembaca itu menebak isi pokok atau informasi yang ada di dalam bacaan yang mereka baca. Nah, kata-kata penting itu juga disebut dengan kata kunci. Nah, kita membaca yuk. Nah, Ibu Tina akan membacakan ya. Ini judulnya adalah globalisasi. Nah, saat ini istilah globalisasi atau proses mendunia bukan hal yang asing bagi kita. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi merupakan proses bersatunya kegiatan bangsa-bangsa di dunia dalam sistem yang mendunia. Nah, sistem yang mendunia ini dapat melintasi batas-batas negara. Bagaimana proses mendunia tersebut dapat terjadi? Nah, proses mendunia didukung oleh kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Hubungan antar manusia menjadi lebih mudah. Contohnya, seperti orang sekarang tidak perlu pergi ke Eropa untuk menyaksikan sepak bola Piala Eropa. Kamu dapat menyaksikan siaran langsung dari televisi di rumahmu. Demikian juga, jika kamu ingin berbicara dengan temanmu di luar negeri, kamu dapat menggunakan telepon tanpa harus jauh-jauh menemuinya. Dahulu orang berkomunikasi melalui telegram dan surat biasa yang memerlukan waktu lama. Sekarang kita dapat menggunakan internet yang lebih mudah dan cepat. Globalisasi juga ditandai dengan munculnya perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. Nah, perusahaan tersebut terkenal dengan perusahaan multinasional. Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contohnya? Freeport dari Amerika Serikat dan British Petroleum dari Inggris adalah contoh perusahaan asing yang bergerak di bidang perminyakan. Ada pula McDonald's dan Pizza Hut yang bergerak di bidang makanan cepat saji. Sekarang kita tidak perlu keluar negeri untuk makan pizza atau membeli barang buatan luar negeri. Dunia yang dahulu tampak luas, kini terlihat semakin sempit.
perkembangan globalisasi sampai saat ini sangat didukung oleh kemajuan dan perkembangan teknologi dan informasi, internet, televisi, telepon, dan sarana transportasi mempermudah globalisasi. Nah, dari bacaan yang kita baca tadi ya di atas, apakah kalian mendapatkan informasi baru? Nah, yang kita dapatkan yaitu mengenai pengertian globalisasi yang merupakan proses bersatunya kegiatan bangsa-bangsa di dunia dalam sistem yang mendunia. Lalu proses globalisasi didukung oleh kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Lalu ada lagi contoh-contoh perusahaan multinasional yang berada di Indonesia seperti Freeport, lalu British Petroleum, lalu McDonald, juga Pizza Hut. Nah, menurut kamu, apakah informasi yang baru kalian dapat tadi dapat menambah wawasan kalian atau tidak? Nah, kalau menurut Ibu Tina, itu kita jadi mendapatkan wawasan yang lebih luas ya mengenai globalisasi yang terjadi saat ini. Nah, itu saja yang kita pelajari hari ini mengenai contoh teks non-fiksi. Nah, anak-anak semua, cukup sekian penjelasan Ibu untuk pembelajaran jarak jauh hari ini ya. Ibu harapkan kalian dapat menyerap dan memahami pembelajaran yang sudah kita pelajari. Tetap semangat dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buahmu, tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Bye-bye.